Pernahkah Anda merasa penasaran tentang bagaimana cara kerja kulkas di rumah? Kulkas yang telah menjadi bagian integral di setiap rumah tangga tersebut bekerja berdasarkan beberapa prinsip ilmiah yang sederhana dan menarik. Video ini akan menguraikan pengoperasian lemari es modern yang dimulai dari model dasar kulkas bersamaan dengan rahasia di balik efisiensi energinya yang tinggi. Prinsip dasar kulkas sebenarnya sederhana. Cukup dengan mengeluarkan fluida kerja dingin terus-menerus di sekitar benda yang akan didinginkan. Mari lihat bagaimana aliran fluida kerja dingin yang terus-menerus ini dapat dilakukan di dalam lemari es. Perangkat sederhana yang disebut alat ekspansi atau throttling device adalah komponen kulkas yang paling penting. Tabung kapiler digunakan sebagai alat ekspansi. Fluida kerja dingin diproduksi dengan menggunakan fenomena throttling. Refrigeran harus berada dalam keadaan cair dan di bawah tekanan tinggi untuk throttling yang efektif dan inlet. Alat ekspansi adalah obstruksi pada aliran, sehingga penurunan tekanan yang tinggi terjadi saat fluida mengalir melewatinya. Saat tekanan turun, titik didih fluida turun. Dengan demikian, fluida refrigeran kemudian menguap. Energi yang dibutuhkan untuk penguapan tersebut berasal dari zat pendingin, sehingga temperaturnya turun. Jika Anda memeriksa suhu di alat ekspansi, maka Anda pasti akan menyadari penurunan suhu ini. Harap diingat bahwa hanya sebagian kecil refrigeran saja yang diuapkan. Ini adalah salah satu properti penting dari fluida kerja pendinginan. Harus bisa mengubah fase sambil memvariasikan tekanan di bawah suhu normal. Tahap selanjutnya sederhana saja. Lewatkan saja fluida dingin ini di atas barang yang harus didinginkan. Selama proses penyerapan panas, zat pendingin selanjutnya menguap dan berubah menjadi uap murni. Karena ada perubahan fasa selama proses ini, suhu refrigeran tidak meningkat. Penukar panas ini disebut evaporator. Dengan bantuan sirkulasi aliran udara cerdas di dalam kulkas yang menggunakan kipas evaporator, kulkas dapat mempertahankan tingkat suhu yang berbeda. Jadi, kita berhasil membuat efek pendinginan yang dibutuhkan. Jika kita bisa membuat refrigeran bertekanan rendah ini ke keadaan sebelum throttling, yaitu fluida bertekanan tinggi, kita akan bisa mengulangi proses ini lagi. Jadi langkah pertama adalah menaikkan tekanan. Kompresor digunakan untuk tujuan ini. Kompresor akan menaikkan kembali tekanan ke nilai awalnya. Anda bisa lihat bahwa yang digunakan adalah kompresor tipe reciprocating. Namun, karena ini adalah proses pengompres gas bersamaan dengan menekannya, maka temperaturnya juga akan meningkat. Hal ini tidak bisa terhindarkan. Kini zat pendinginnya adalah uap bertekanan tinggi. Berikut adalah alat penukar panas lainnya untuk mengonversi gas menjadi tahap fluida. Penukar panas ini dipasang di luar kulkas. Dengan demikian, ia akan membebaskan panas ke sekelilingnya. Uap akan diubah menjadi fluida, dan suhu akan mencapai tingkat normal. Penukar panas ini dikenal sebagai kondensor. Kini, zat pendingin kembali ke keadaan awal, sehingga bisa diumpankan ke alat ekspansi lainnya. Hanya dengan mengulangi siklus ini berulang-ulang, kita akan bisa mencapai efek pendinginan yang kontinu. Siklus ini lebih khusus disebut siklus kompresi uap. Sekarang pertanyaan pentingnya, bagaimana cara membandingkan kinerja kulkas yang berbeda? Istilah yang disebut koefisien kinerja akan membantu Anda dalam masalah ini. Kinerja output dibagi dengan input, sehingga koefisiensi kinerja dapat dengan mudah didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah kulkas paling biasa yang mungkin ada. Teorinya, kulkas ini akan bekerja dengan baik. Namun, dalam prakteknya akan menghadapi banyak masalah. Mari kita lihat apa saja masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satu isu utamanya adalah embun beku yang muncul di kompartemen freezer. Udara yang beredar memiliki kadar air di dalamnya. Jadi, saat udara bersentuhan dengan koil evaporator yang dingin, udara akan mengembun dan membentuk embun beku di sekitar koil.